Shalom sahabat harapan baru dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabar kalian semua? Iya, saya harap sih kalian semua dimanapun kalian berada itu kalian semua pada sehat selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan mengadakan sesuatu hal yang mungkin teman-teman sudah menantikannya dari lama banget ya gitu. Jadi iya, hari ini kita akan podcast nih teman-teman. Nah, podcast ini podcast perdana di tahun 2023 ini. Jadi ayo saya ingin mengajak teman-teman semua untuk siapkan hati gitu kan, telinga kita, karena kita akan membahas topik-topik yang menarik hari ini. Dan tentu saja hari ini kata orang sih nggak kenal maka nggak sayang kan. Nah, kalau gitu izinkan saya untuk perkenalkan diri. Saya Krisna dan hari ini saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh narasumber yang cantik. Itu dia dari langsung aja ya Krisna kenalkan gitu. Jadi mari kita sambut, ini dia Ibu Pendeta Ayu Perani. Shalom Bu Pendeta. Shalom Krisna. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan. Sehat. Wah, sehat banget. Aduh, kalau Krisna ngeliat dari Bu Eta kayak wah bener-bener fresh dan nggak gugup nih. Ini Krisna agak gugup sedikit nih sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa karena di perdana mungkin ya wajar aja sih Bu Eta ya. Iya, sahabat harapan baru dimanapun kalian berada. Hari ini tuh ya seperti yang tadi Krisna sudah sampaikan di awal, kita akan membahas topik yang menarik. Nah, salah satunya itu adalah topik kita itu menjadi pribadi yang peduli. Nah, sahabat, Krisna mau tanya ini, untuk masa-masa sekarang lah gitu kan, di tahun 2023 di mana kita sudah melewati masa-masa yang sangat sulit. Kemarin di 2020 gitu kan, kita mengalami serangan COVID-19 gitu yang itu bukan suatu hal yang bisa kita prediksi gitu, dan akhirnya kita malah sampai di tahun 2021 peralihan 2022 ya Bu Eta ya, itu kita benar-benar di masa yang sangat sulit. Dan tentu saja ketika kita mengalami masa sulit itu pastilah gitu kan kita perlu seorang yang menolong kita gitu kan, kepedulian mereka terhadap kita. Nah, mungkin menjadi suatu pertanyaan gitu kan bagi kita semua, apakah selama dari masa susah kita kemarin di 2020 hingga 2021 lah katakan, karena memang kita di masa-masa yang sangat susah itu, apakah masih ada gitu di benak teman-teman aja nih gitu, apakah masih ada orang-orang yang peduli dengan kita gitu, atau yang benar-benar ya at least nanya aja lah gitu, gimana kabarnya hari ini, ataupun di rumah udah makan apa nih, kalau memang belum ada ya aku bawa nih ke rumah gitu. Kira-kira dari sekian banyaknya peristiwa pengalaman yang kita rasakan, apakah ada gitu? Karena kan kita melihat kembali deh gitu di akhir-akhir sekarang itu, kita melihat perubahan zaman yang terjadi itu sangat-sangat signifikan dan sangat cepat gitu, dan kita melihat orang-orang sekarang lebih sibuk dengan gadgetnya, dengan gawainya. Jadi seolah-olah tidak ada suatu kepedulian gitu terhadap lingkungannya gitu. Nah, Krisna pun juga merasakan seperti itu, bahwa kok saat akhir-akhir ini banyak sekali ya orang-orang yang tidak mau peduli gitu dengan lingkungannya mungkin, atau dengan paling deket lah keluarganya gitu, karena memang benar-benar unpredictable gitu loh di saat-saat seperti ini. Krisna pun juga merasakan wah susah banget sih rasanya untuk menjadi seorang yang peduli gitu, atau at least lah janganlah kita minta orang lain dulu untuk peduli dengan kita, apakah kita juga sudah peduli dengan orang lain gitu. Nah, hari ini kita akan membahas itu. Jadi kita langsung saja ke Bu Pendeta, karena Bu Pendeta sudah ready untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Krisna ini. Siapkan Bu Eta ya. Iya, Bu Eta, berbicara nih tentang peduli gitu kan. Kalau kita bawa dalam konteks Alkitab gitu, bagaimana sih Bu gambaran pribadi yang peduli menurut Alkitab itu tuh gimana Bu Eta? Karena zaman sekarang susah sekali sih rasanya jadi peduli gitu kan. Itu gimana Bu Eta? Iya, susah ya. Bu Eta juga punya pengalaman banyak sih tentang kepedulian. Begitu merosotnya sekarang kepedulian orang-orang terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Alkitab
selalu menjadi panduan yang sangat baik gitu ya, yang kita pakai untuk kita belajar bagaimana kita hidup seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Dan hari ini saya mengingatkan kita sebetulnya ya, kita pasti sudah paham semua tentang ajaran-ajaran Tuhan melalui firman-Nya. Ada satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37, itu berbicara tentang orang Samaria yang murah hati. Saya kira ini menjadi satu perikop yang sangat-sangat menolong kita untuk kita belajar menjadi pribadi yang peduli kepada orang lain. Saya bacakan ya firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita kembali. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sahabat Harapan Baru, saya kira ini sudah menjadi jelas ya juga Krisna ya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan atau apa yang Tuhan Yesus kasih contoh melalui kisah orang Samaria yang baik hati ini cukup memberi kita pelajaran berharga, dan mungkin juga menampar kita dengan sangat keras. Karena bagaimana yang lewat ke situ ada imam gitu ya. Ini gambaran orang-orang yang dekat dengan Tuhan gitu ya, yang setiap hari berbicara tentang Tuhan, yang mengerti tentang agama. Tetapi ketika dia melihat ada seseorang yang terkapar di pinggir jalan, dia menghindar. Jadi memilih untuk tidak mau menolong. Juga ada orang Lewi. Ini menjadi penggambaran orang-orang ya yang juga tahu ajaran tentang kasih gitu. Jadi apalagi orang Lewi itu kan juga dipilih sebagai imam gitu ya. Jadi mereka ini adalah gambaran orang-orang, mungkin kalau sekarang ya zaman orang-orang Kristen yang tahu bagaimana hidup mengasihi, orang Kristen yang tahu ajaran-ajaran Tuhan Yesus, tetapi tidak mau melakukannya gitu, memilih untuk menghindar ketika diperhadapkan pada situasi di mana dia harus menolong gitu ya. Sementara ada satu nih orang Samaria, mereka sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga orang Yahudi karena dianggap sudah di luar oleh karena kawin campur. Jadi mereka dianggap orang kafir yang mungkin mereka udah gak mengikuti perkembangan ajaran-ajaran Tuhan. Tetapi di dalam tindakan nyata sehari-hari justru orang ini yang melakukan tindakan kasih. Ini sebetulnya masalahnya di mana sih gitu ya? Masalahnya di orang-orang yang mengenal Tuhan tetapi tidak mau mempraktekkan itu, atau memang Tuhan mau pakai orang-orang di luar untuk menegur kita supaya kita kembali ke jalurnya Tuhan gitu ya.
supaya kita belajar untuk peduli terhadap orang lain. Ini sebetulnya suatu ya bisa dikatakan perumpamaan atau suatu contoh yang Tuhan Yesus pakai dari sebuah kisah ini untuk menegur orang-orang Yahudi yang mengerti tentang Taurat gitu ya, yang menganggap diri mereka tahu semuanya, paling tahu gitu ya kalau bahasa paling sekarang. tahu, paling baik gitu kan, yang iya. mengerti agama, tetapi realitanya nggak sepenuhnya mereka lakukan. Dan kalau toh mereka melakukan, itu pun sebatas formalitas atau untuk mencari pengakuan dari orang gitu, supaya wah ini orang baik nih gitu, supaya diakui. Jadi kalau ngasih sumbangan atau ngasih bantuan di woro-woro diumumkan, ditunjukkan gitu ya, di-share kemana-mana supaya orang-orang tahu bahwa dia berbuat baik. Tapi bagaimana ketika kita berbuat baik di pinggir jalan, yang jalan itu sepi, dengan keadaan orang itu setengah mati, jadi nggak ada yang tahu. Mungkin orang yang kita tolong pun dia nggak tahu tentang kita. Apakah kita masih mau menolong dia? Jadi ini menjadi pertanyaan yang sebetulnya ini harus kita renungkan oleh setiap kita gitu ya, setiap orang percaya. Iya, benar sih Bu Eta. Karena jujur aja nih Bu Eta, di saat-saat seperti ini tuh susah banget rasanya untuk ketemu dengan teman-teman ataupun kerabat gitu ya, yang mau naruh pedulinya itu terhadap kita. Karena kembali lagi waktu Krisna dengar nih Bu Eta bilang yang tadi dari Imam, Lewi dan orang Samaria, kita melihat pakai ada contoh gitu ya dari Imam. Anggaplah Imam dan Lewi itu adalah kita kan itu Bu Eta ya. Kita yang mengenal kasih gitu kan, kita yang sudah tahu ajaran Tuhan Yesus tuh ya, kita harus berbuat kasih, yang selalu taat dengan Tuhan, yang ya istilahnya kita lebih dominan kasihnya gitu kan ketimbang teman-teman yang mungkin non Kristen gitu. Tapi nyatanya nih Bu Eta, ini disclaimer aja ya, bukan maksud untuk menyudutkan orang atau bagaimana, tapi ini yang juga Krisna rasakan. Banyak sekali anak-anak Tuhan gitu ya, yang dia tahu kasih gitu Bu Eta, tapi dia nggak mau nerapin itu. Sedangkan sorry to say banget nih gitu kan, anak-anak yang mungkin belum mengenal Tuhan gitu kan, dia tidak mungkin dia kenal kasih ya, tapi dia tidak terlalu mengenal kasih secara yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Malah justru mereka gitu Bu Eta yang lebih peduli dengan kita gitu kan. Dan Krisna pun rasakan juga di lingkungan perkuliahan Krisna gitu, ada banyak sekali teman-teman yang Kristen juga, yang non Kristen juga Krisna berteman gitu. Kita saling mengisi dan membantu juga. Cuman terkadang di saat lagi terpuruknya Krisna gitu, Krisna ini mungkin pengen cerita sedikit Bu Eta ya, pengalaman sedikit. Jadi ketika waktu itu Krisna agak sedikit ada kesusahan gitu di dalam membuat tugas, dan kebetulan waktu itu kita bertiga itu Krisna, teman Krisna yang agama Kristen sama yang non Kristen satu. Nah waktu itu Krisna udah bilang, maaf nih belum bisa bantu dulu soalnya ada pelayanan nih di gereja gitu. Nah yang Kristen ini padahal dia bilang awalnya tadi dia nggak ada pelayanan nih Bu Eta, kok tiba-tiba dia bilang oh ya tuh aku juga ada kerjaan nih, nggak bisa aku bantuin dulu gitu. Intinya banyak lah alasannya gitu. Sedangkan yang lagi satu ini yang teman Kristen yang non Kristen tuh, dia mau nanya gitu, apa yang bisa aku bantu biar selesai aja deh cepet nih gitu kan. Jadi dari situ tuh Kristen ngeliat kayak kok susah ya gitu, padahal sesama lo gitu, sesama Kristen yang at least Tuhan udah ngasih tahu gitu loh untuk bareng-bareng lah gitu. Kenapa malah cari alasan yang lain gitu, sedangkan yang temen yang Kristen sendiri pun juga yang bukan non Kristen itu mau membantu, bahkan lebih banyak banget dia membantu Krisna. Jadi itu menjadi suatu permasalahan juga sih, dan hal yang kita perlu pelajari dan renungkan lagi gitu Bu Eta. Dan ini juga menjadi pertanyaan Bu Eta, kenapa sih gitu kan, ketika kita udah tahu gitu kita harus berbuat baik tapi kita nggak berbuat baik, itu tuh apa yang menjadi penyebabnya tuh Bu Eta? Karena kan iya Tuhan udah ngasih tahu jor-joran tuh, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan lain sebagainya. Tapi kenapa gitu masih aja sampai saat ini kita belum mau memberikan kasih dan kepedulian kita tuh untuk orang lain sebelum orang lain yang duluan ke kita. Itu gimana tuh Bu Eta? Ya, berbicara tentang kasih ya, Tuhan Yesus juga banyak sekali mengajarkan, bahkan di dalam perikop tadi. Ketika orang itu ya, orang ahli Taurat itu tahu
tahu gitu, kasih kepada Tuhan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yesus cuma katakan apa? Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Jadi apa yang kita dapat tangkap dari sini, bahwa ternyata memahami kasih Allah itu nggak cukup di sini gitu loh, nggak cukup di otak aja yang kita tahu. Oh, hukum kasih itu kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap hatimu, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi bukan hanya hafal itu ya, tetapi lebih dalam lagi bagaimana kita bisa menerapkan itu. Kasih itu bukan yang diucapkan saja gitu. Jadi aku mengasihi engkau gitu, aku mengasihi engkau, aku peduli sama engkau, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi kasih itu akan menjadi hidup ketika diwujudkan di dalam tindakan. Nah, kenapa tadi pertanyaan, kenapa ada orang-orang tahu dia tentang kasih tetapi nggak melakukan itu? Berarti masih sampai di sini. Baru di sini gitu. Jadi belum turun. Karena kalau orang kita memahami kasih ya, mungkin dari kognitif gitu ya, kemampuan pengetahuan kita tentang kasih, lalu turun ke hati gitu ya. Jadi kita betul-betul mengalami kasih Kristus itu, mengalami dan mau menghidupkannya, maka itu akan tercermin di dalam tindakan kita, di dalam tutur kata kita, di dalam ide-ide kita, atau apapun yang kita lakukan setiap harinya itu akan muncul. Jadi sebetulnya masalahnya bukan karena tahu atau tidak tahu, tetapi apakah kita benar-benar mau menghidupi kasih itu. Kalau kita lihat tadi ahli Taurat ya, imam misalnya, imam orang lain, kurang tahu apa sih mereka? kurang tahu tentang firman Tuhan. Mereka sudah sangat tahu, tetapi tidak melakukan. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya hari ini ya, bahwa kita nggak hanya sekedar tahu bahwa kita harus peduli sama orang, kita nggak hanya tahu bahwa kita harus berbelas kasih sama orang gitu, tetapi ayo wujudkan itu. Nggak usah nunggu yang besar-besar gitu ya. Tadi misalnya dalam ruang lingkup perkuliahan gitu ya, ketika kita menolong orang lain, ketika kita memberi diri kita, kemampuan kita untuk orang lain, itu sudah bagian dari tindakan kasih, tindakan bermurah hati gitu ya, berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita menunggu, wah nanti kalau saya sudah punya harta banyak baru saya bisa berbagi kepada orang lain, atau nanti kalau saya ketemu orang yang celaka seperti dalam kisah ini baru saya akan tolong. Waduh, kalau gitu nanti kita nggak bakalan ketemu gitu. Jadi mulailah dari sekitar kita, mungkin dari keluarga, bagaimana suami istri ya, kalau dalam keluarga suami istri itu bisa saling menolong, atau anak-anak misalnya, hal apa yang bisa dilakukan untuk menolong orang tuanya atau berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga atau kepada teman-teman, kepada siapapun gitu, sekalipun itu orang yang nggak dikenal, apalagi orang dikenal kan gitu. Harusnya lebih lagi semangat kita untuk berbuat baik. Oke, benar sekali nih Bu Eta. Jadi benar-benar juga kita harus mengerti gitu kan, bukan hanya di pikiran aja kasih itu, tapi kita harus juga memahami kasih itu seperti apa kan gitu Bu ya. Benar sekali contoh yang dari juga Bu Eta juga sampaikan, dengan juga Kristen sampaikan, ya memang kita harus tahu dulu apa itu makna dari kasih kan gitu Bu Eta ya. Jadi kita pahami dulu, menghidupi kasih itu, sehingga kalau dia hidup dalam jadi kita mengalami dulu kasih Kristus, baru kita bisa bagikan itu. Jadi tidak cukup hanya di pengetahuan. Benar-benar valid banget sini teman-teman. Jadi janganlah kita hanya tahu kasih aja tapi nggak mau praktein gitu. Nah gini juga sih Bu Eta, seringkali kita udah tahu nih gitu kan, kita udah mendalami juga arti kasih itu apa, perbuatannya itu seperti apa contohnya. Nah sekarang ini lebih ke dalam pribadi kita ini Bu Eta. Kenapa ketika kita sudah tahu itu kasih gitu kan, udah tahu kayak di contohnya di dalam Alkitab, orang yang udah mau hampir meninggal seperti Imam dan Lewi, dia udah tahu kalau dia berbuat baik, oh Tuhan Allah tahu nih aku berbuat baik kan gitu. Kalau dia berbuat kan waktu itu gitu kan, tapi dia malah left gitu, langsung tiba-tiba aja hilang gitu kan. Nah apa sih yang membuat kita tuh sulit banget gitu loh Bu Eta untuk memberikan kasih itu kepada orang gitu. Contoh udah kayak Imam sama Lewi tadi itu, kok kayaknya susah banget rasanya, padahal cuma tinggal bantuin aja loh gitu. Kenapa susah gitu? Itu tuh gimana tuh Bu Eta? Ya itu kembali karena pemahamannya tentang kasih keliru. Jadi orang ahli-ahli Taurat itu hanya memahami kasih itu di dalam pikiran mereka, sehingga ketika mereka mau menyatakan kasih kepada orang, ya harus ada untungnya dong buat saya. Misalnya dikenal orang,
nanti kalau ada orang banyak misalnya di situ, pasti dia mau tolong. Apalagi kalau ada orang-orang yang punya jabatan gitu ya, pasti dia akan tolong untuk mencari nama gitu. Jadi pemahaman tentang kasihnya itu yang keliru. Kita berbuat baik sama orang itu bukan supaya kita mendapat penghargaan, bukan supaya kita dilihat orang, bukan supaya kita berpikir bahwa oh Tuhan tuh nanti tahu lihat kita, enggak. Tetapi berbuat baik kepada orang itu merupakan satu bagian, satu panggilan ya, panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai bentuk kita meneladani Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus kan juga pribadi yang sangat peduli. Kalau dia nggak peduli, nggak mungkin dia mau datang ke dunia menjadi manusia, harus menderita, memikul salib, bahkan mati gitu ya di Bukit Golgota, hanya untuk orang berdosa macam kita ini gitu. Nggak mungkin kalau Tuhan kita nggak Tuhan yang peduli. Jadi itu yang mau kita teladani sebetulnya, sehingga kepedulian kita, kasih kita kepada orang lain itu bukan karena something gitu ya, sesuatu yang kita akan dapatkan, tetapi ya murni itu menjadi suatu panggilan kita. Kita melakukan itu sebagai bentuk hormat kita sama Tuhan. Karena itu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama itu kan sebetulnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau engkau mengasihi Tuhanmu, berarti itu ditunjukkan di dalam tindakan kasih kepada sesama. Kalau kita mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan setulus hati, itu juga menjadi bentuk kasih kita kepada Tuhan. Sehingga ya tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan kasih sebetulnya ketika kita betul-betul menyadari bahwa kita sudah menerima kasih yang luar biasa, kasih Allah yang besar. Ya, benar sekali Bu Eta. Kalau ini juga merupakan satu tamparan juga sih buat Krishna, karena sejujur-jujurnya gitu kan, banyak sekali hal-hal sebenarnya di luar kita gitu yang sangat-sangat memerlukan kepedulian kita dan kasih kita. Kadang pun juga Krishna seperti itu Bu Eta, ya jujur aja gitu kan, kita tahu apa itu kasih gitu, gimana cara penerapannya, tapi kadang dari hati tuh udah kayak aduh udahlah biar aja orang lain yang bantu. Nah itu tuh sebenarnya juga satu hal yang sangat salah sebenarnya gitu kan. Jadi kalau boleh dibilang kita tuh bener-bener ya, kalau udah tahu itu benar ya kenapa nggak dilakukan kan gitu Bu Eta ya. Toh juga untungnya bukan hanya kita aja yang merasakan senang, orang yang kita bantu tuh senang, tapi juga Tuhan Yesus juga udah senang ngelihat kita membantu orang gitu kan. Dan sebenarnya ini Bu, yang membuat mungkin juga teman-teman Harapan Baru juga bertanya ya, kita tuh udah sering berbuat baik gitu kan sama orang-orang, tapi kadang-kala itu kita agak udah males gitu loh Bu Eta, kayak udah aduh capek nih berbuat kasih, kapan ya nih berhentinya yang kayak gitu tuh. banget nih gitu karena kan setiap kita juga ya manusiawi ya gitu, kita udah mau bantu orang gitu kan, kita udah mau bantu tetangga lah, at least paling deket dengan kita. Kita mungkin mau memberikan makanan gitu kan ke tetangga kita gitu kan, sebagai wujud ya lebih nih udah masak lebih, ya udahlah kasih aja. Tuh juga di rumah nggak banyak orang yang makan dan nggak terlalu, kalaupun kalau misalnya itu diangetin besok juga nggak apa-apa, tapi apakah baik semakan sendiri itu kan, ya udah kasih aja gitu. Nah salah nggak sih itu Bu Eta? Maksudnya itu kita hari ini buat baik, besok udahlah ngapain juga peduli sama mereka, atau juga mereka harusnya buat baik sendiri gitu. Itu salah nggak sih Bu Eta sebenarnya? Karena emang benar-benar sekarang pun juga itu problema setiap orang juga Bu Eta. Jadi kadang pun ketika kita udah mau ngasih gitu kan, kita tuh mikir udahlah hari ini aja atau juga besok masih bisa lagi buat baik gitu, kasih lah ya lagi 2 hari gitu atau gimana. Itu tuh gimana Bu Eta, salah nggak sih sebenarnya tuh? Kita mikir ya, aduh udah sering banget deh kayaknya aku berbuat baik sama dia gitu. Dianya nggak pernah berbuat baik sama kita gitu. Atau udah terlalu banyak gitu. Mungkin sampai seberapa banyak gitu ya. Sampai seberapa jauh gitu kita harus peduli berbuat baik sama orang, mengasihi orang lain. Kalau bisa dikatakan ya kasih itu unlimited ya. nggak ada batas waktunya gitu. Kalau kita kuota ada batas waktunya ya, habis itu nggak bisa dipakai gitu. Tapi kalau mengasihi sampai akhir hidup.
Tuhan sendiri juga sampai memberi nyawanya kan untuk kita. Jadi menurut saya kalau kita mau peduli sama orang nggak usah hitung-hitungan deh. Kalau mau peduli sama orang, mau tolong sama orang, tolong aja gitu. Tanpa harus menghitung saya udah berapa kali ya nolongin dia gitu. Saya udah berapa kali ya berbuat baik hari ini. Jadi bersyukur jika kita punya hati yang mengasihi unlimited gitu. Yang nggak ada batasnya, yang kita selalu pengen gitu, selalu ingin gitu, tergerak hatinya untuk berbelas kasih kepada orang lain. Ini kan sebetulnya soal panggilan ya, tadi Beta udah sampaikan. Soal panggilan kita, yang namanya kita panggilan karena kita mendalami kasih Tuhan, merasakan ya secara otomatis kita nggak perlu disuruh ataupun dilarang-larang, disuruh-suruh, dioyak-oyak gitu ya, didorong-dorong untuk kita melakukan itu, karena itu sebuah panggilan. Sama seperti mungkin ya panggilan kita untuk kuliah atau sekolah gitu. Bangun pagi sekalipun agak sulit ya, orang-orang mungkin agak sulit gitu bangun pagi, tapi kalau udah tahu sekarang jamnya kuliah, apalagi jamnya kerja, yang absennya harus pakai wajah gitu kan, nggak bisa diwakilkan. Wah, mau gimana pun paginya kita akan usahakan itu gitu. Nah, begitu juga ketika kita melihat bahwa mengasihi orang lain, peduli sama orang, berbuat baik itu menjadi salah satu bentuk panggilan Tuhan gitu atas hidup kita. Jadi kita nggak akan pernah mikir, wah hari ini saya sudah terlalu banyak berbuat baik, jadi tunda dulu deh. Jadi kita nggak akan mikir seperti itu. Jadi kembali lagi sebetulnya sama yang tadi, bahwa kesadaran kita akan kasih yang tanpa batas yang kita terima dari Tuhan itu yang akan menolong kita juga untuk mengasihi secara unlimited gitu ya, untuk bisa mengasihi tanpa batas kepada orang-orang di sekitar kita. Waduh. Kita pun juga merasakan, iya ya benar juga sih Beta. Yang kita rasakan tuh memang kasih tuh benar-benar kayak nggak ada ujungnya gitu, benar-benar selalu aja ada, harus selalu berarus gitu. Nah kadang gini juga Beta, kan kita memberikan kasih secara maksudnya kita memberikan kasih itu kan unlimited gitu kan. Terkadang ketika kita memberikan kasih kepada orang lain gitu kan, kepada teman lah paling dekat gitu kan, di lingkungan pertemanan, di lingkungan sekolah ataupun kuliah ataupun tempat kerja, ketika kita selalu memberikan kasih kita kepada orang lain, terus nih kita memberikan kasih gitu kepada orang lain. Nah, satu kali tuh kita merasa overthinking, berlebihan, yang berpikiran yang terlalu jauh, kayak takut banget kalau kita terlalu buat kasih terus menerus, kita bakalan digunain nggak ya, maksudnya kayak diperalatkan nggak ya. Terus nah akhirnya tiba-tiba kita tuh berhenti untuk ya sedikit, mungkin 1 atau 2 kali lah kita nggak mau nolongin orang gitu, itu mengurangi dari kebaikan kita untuk orang, karena takutnya kita tuh diperalatkan gitu. Itu salah nggak sih Bu Eta kayak gitu? Karena kan ya kalau dari pengalaman Kristi pribadi dulu nih waktu SMP, saking baiknya tuh Bu Eta, misalnya kayak mungkin udah jadi kayak kurir makanan gitu loh. Giliran mau istirahat nih dulu SMP, ditanyain Krista mau kemana gitu, ke kantin, nitip gitu. Akhirnya ya buat list Bu Eta, Ayu pesan apa, Putri pesan apa. Jadi kayak kok jadi kurir makanan gitu, padahal yang belanja tuh kan cuma Krista sendiri. Akhirnya waktu itu iya Krista berhenti buat baik gitu loh Bu Eta. Jadi kayak benar-benar Krista tuh kalau keluar ke kantin kemana gitu, ke ruang guru gitu, padahal Krista ke kantin gitu, karena kita nggak mau gitu loh bantuin mereka karena capek gitu loh. Itu salah nggak sih Bu Eta sebenarnya? Dari tanya orang baik kayak gitu ya. Sangat. Iya, sebetulnya kembali ke motivasi kita ya di dalam kita menolong orang itu. Kalau kita tulus untuk menolong itu, ya nggak apa-apa kita lakukan. Tapi ketika kita merasa bahwa kita diperalat nih, atau sebetulnya dia tuh bisa untuk melakukan itu, tapi dia nggak melakukan, kan itu kita nggak mendidik dia juga. Iya sih. menolong orang lain atau berbuat baik, berbelas kasih kepada orang kan cenderung kepada mereka yang memang nggak bisa dia melakukan itu, ketika dia nggak berdaya. Sama seperti orang Samaria tadi, orang itu kan nggak berdaya, dia tergeletak di pinggir jalan, dikatakan setengah mati lagi. Jadi antara hidup dan mati dia nggak bisa untuk menolong dirinya sendiri.
sehingga dia membutuhkan penolong, dan orang Samaria itu menjadi penolong bagi orang itu. Di sekitar kita ada banyak orang yang butuh pertolongan kita. Mungkin dia nggak punya makan untuk hari ini, atau mungkin dia kesusahan di dalam belajar karena dia nggak punya kuota, atau dia mungkin kesusahan karena sakit yang dia derita. Jadi ada banyak orang yang sebetulnya membutuhkan pertolongan. Kalau tadi teman-temanmu itu kasus khusus ya, sebetulnya dia punya kaki dan dia bisa jalan kan, saking males mungkin atau panas, males ke kantin antri gitu, titip aja sekalian, ya itu beda kasus lagi ya. Jadi di situ kita nggak lihat itu salah atau benar ya, tapi kalau bohongnya tadi ya pasti salah ya. Benar-benar. Ya. Jadi kalau memberi, ya mungkin ingin menunjukkan loh, kalian kan punya, ayo kita ke kantin sama-sama, kalian kan punya kaki, ayo nanya supaya aku juga ada temannya, mungkin seperti itu ya, sehingga kita juga mendidik orang itu dan mereka nggak menyalahgunakan gitu kebaikan kita, atau mungkin juga kebaikan orang-orang lain nantinya gitu. Jadi kembali sebetulnya ke motivasi kita. Kalau sekiranya kita menolong orang lain dengan sungut-sungut, ya mending nggak usah, buat apa. Tapi kalau tolong orang lain kita dengan tulus gitu ya, misalnya, aduh saya bekalnya udah habis nih, tapi kasihan dia kok nggak minum, kayaknya kering banget gitu. Ya udah saya beliin deh gitu. Tapi nggak apa-apa, saya nggak minum akhirnya. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sungut-sungut aja. Wih, gara-gara aku beliin kamu nih, aku jadi nggak minum. Ya itu menolong, tapi bersungut-sungut ya berbuat untuk apa juga gitu. Bener-bener. Gini Bu Eta, kadang pun juga nih kan, kita tahu tuh berbuat baik itu baik, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Ingat kali kata-kata di Alkitab itu, Beta. Nah seringkali gitu kan, ketika Krishna mau berbuat baik gitu kan, udah tahu itu baik gitu. Salah satu contohnya itu waktu kemarin waktu kuliah, sometimes gitu Krishna bantu kok juga dosen kalau memang dia perlu bantuan gitu. Krishna berikan juga gitu jasa untuk membantu. Tapi terkadang di saat dosen itu juga beberapa mungkin karena dia udah keseringan Krishna bantu tuh, jadi kayak terus menerus minta pertolongannya Krishna. Tidak masalah gitu, hanya saja waktu itu Krishna benar-benar kayak dia minta tolong buat ambilin apa gitu, Krishna lupa. Nah Krishna berdalih nih buat Krishna bohong. Krishna bilang kayak aduh Pak maaf Pak, Krishna lagi buat tugas nih, padahal Krishna lagi scrolling TikTok Bu Eta. Jadi dari situ tuh Krishna langsung nyadar, berdosa nggak ya nih gitu Krishna Bu Eta. Karena kan kita bilang kalau kita udah tahu itu baik tapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Nah, itu tuh salah gak sih? Maksudnya berdosa banget gak sih Bu Eta tuh gimana? Karena jujur dari hati pun juga manusiawi kan gitu. Terus jadi minta tolongin tuh kadang ada juga rasa kayak aduh kalau dilihat sama teman-teman dibilangin nanti caper ke dosen gara-gara udah dibantuin. Maksudnya kita sering bantuin dosen, terus giliran sekarang dosen udah minta bantuan lagi, kita malah ngehindar dengan berbohong. Itu tuh sangat salah sih seharusnya. Kalau dari pandangan Bu Eta tuh gimana tuh? Salah nggak? Iya. Ini hampir sama ya, ini kayaknya curhat deh nih. Krishna kayaknya curhat deh. Iya. Ini hampir sama ya dengan kamu tadi. Jadi jawabannya juga hampir sama. Iya sih. Motivasi kita sih, ketika kita melakukan itu dengan sukacita ya why not. Tetapi kalau kita udah nggak sukacita ya maaf ya Pak ya, saya nggak bisa bantu. Langsung nilainya C. Waduh. Atau jangan-jangan nanti dosanya ikut nonton podcast ini. Untuk Bapak dan Ibu. Enggak ya Pak, kita bercanda aja nih gitu kan sesi sharing gitu. Dicatat kan. ya NIM-nya ya. Enggak, tapi selama ini Krishna udah ya memberikan bantuan lah juga gitu, memberikan hati juga untuk membantu, karena ya memang Krishna nggak mau sebagai anak Tuhan ya udah tahu itu baik ya Krishna harus lakukan itu. Tapi itu hanya sedikit curhat cerpihan selama menjadi mahasiswa ya Bapak Ibu. Maaf nih Krishna nggak gimana. Krishna senang kok membantu gitu. Iya. Iya, jadi sebenarnya untuk menjadi seorang yang memberikan menjadi pribadi yang peduli gitu Bu Eta ya. Sampai kapan gitu kita diminta sebagai anak Tuhan itu untuk selalu menjadi pribadi yang peduli? Itu sampai kapan Bu Eta? Sampai selama-lamanya. Ya tadi sudah disampaikan ya bahwa kasih itu unlimited. Jadi nggak pernah ada batasan sampai kapan.
nggak sampai saya sukses atau sampai saya tua. Pokoknya semampu kita, selama kita mampu untuk melakukan itu, selama kita mau. Kadang ada orang yang mampu untuk melakukan kebaikan tetapi nggak mau. Kayak tadi ya, si Imam dan Lewi itu sebetulnya dia mampu untuk menolong karena mereka orang yang sehat gitu ya, yang bisa juga untuk peduli sama orang lain. Tapi mereka nggak mau untuk melakukan itu. Jadi selama kita mau, selama kita bisa, selama kita merasakan kasih Tuhan, maka sampai segitu juga kita akan bisa berbuat baik sama orang. Iya, ya menjadi orang yang peduli, ya berarti kita juga harus ya unlimited lah gitu, karena sama seperti kasih Tuhan gitu kan Bu Eta yang selalu unlimited, tidak ada batasnya. Nah, berbicara menjadi seorang yang pribadi yang peduli, yang memberikan hati kasih kita kepada orang, mungkin ini menjadi pertanyaan untuk sekitaran juga nih Bu Eta, dan ya pribadi juga gitu kan. Ketika kita sudah membantu banyak orang gitu kan, memberikan hati kita, memberikan perhatian kita untuk orang lain, karena saking kita excited untuk bantu orang itu sampai kita bingung sebenarnya apa sih manfaat yang kita dapatkan dari berbaik hati itu. Karena kan mungkin gitu kan orang-orang yang sudah berbaik, aku mau ngasih ini nih, aku mau ngasih ini gitu, gujur-gujuran lah dia bilang gitu, tapi dia tidak merasakan apa benefitnya. Itu tuh jadi apa sih sebenarnya Bu Eta dari benefit manfaat gitu ketika kita berbuat baik kepada orang gitu. Mungkin yang nggak sadar gitu, itu gimana Bu Eta? Orang bilang buat baik itu pahala untuk jadi tangga masuk surga gitu. Tapi kalau kita di dalam iman itu nggak seperti itu ya. Kita sama Tuhan itu nggak hitung-hitungan untung rugi ya. Jadi sama ketika kita menolong orang lain itu, kita nggak berpikir bahwa kita akan mendapat keuntungan dari itu. Kalau kita berpikir selalu soal benefit gitu ya, apa yang saya dapat, apa yang saya akan terima gitu setelah saya berbuat baik, kita nggak akan pernah jadi berbuat baik. Kita nggak akan pernah jadi menolong orang, kita nggak akan pernah jadi menyatakan kasih Tuhan atau berbelas kasih kepada orang lain. Karena apa? Orang yang kita tolong itu nggak akan bisa membalas kok. Kita kan menolong orang yang lemah gitu ya, yang terbatas, yang memang benar-benar membutuhkan. Bagaimana bisa mereka membalas dalam waktu yang sama gitu? Jadi kita akan kecewa ketika kita menolong orang itu dengan harapan orang itu akan tolong kita. Tetapi percaya deh bahwa apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi Tuhan juga akan perhitungkan sekecil apapun yang engkau kerjakan gitu ya kepada sesamamu. Tetapi Tuhan gak pernah ngajarin kita untuk hitung-hitungan. Sekarang catat berapa perbuatan baik yang sudah kamu lakukan, nanti kamu akan dapat kembaliannya sekian gitu. Nggak seperti itu. Karena kita memaknai bahwa perbuatan baik ini kan sebagai respon, sebagai panggilan tadi ya Beta katakan, respon atas kebaikan Tuhan. Jadi dibalik pola pikirnya, kalau kita merasa wah kita memberi berarti kita harus menerima, enggak, bukan seperti itu. Kita udah menerima lebih dulu. Kita lebih dulu menerima kasih Tuhan, kita menerima belas kasih Allah melalui Yesus Kristus, dan sekarang loh kita melakukan sesuatu. Ya kalau mau dikatakan membalas kebaikan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa ya, karena kebaikan Tuhan terlalu banyak. Ya itu menjadi sesuatu yang ya memang harus kita lakukan gitu, sehingga nggak pantas deh kayaknya kalau kita untuk mau hitung-hitungan Tuhan saya sudah berbuat baik, apa yang saya dapatkan. Bukan, itu terbalik pola pikirnya menurut Beta. Jadi pemikirannya harusnya begini, Tuhan sudah lakukan banyak hal, apa yang dapat saya lakukan untuk Tuhan melalui sesama, melalui orang-orang di sekitar gitu. Jadi bukan saya sudah berikan ini Tuhan, saya sudah berikan ini, nggak gitu. Tapi saya sudah terima banyak. Sekarang apa yang saya harus berbuat untuk orang lain? Berarti kalau kita bilang kasarnya nih Bu Eta ya, kita udah dapat nih banyak berkat, ya nggak bisa dong kita timbun untuk diri kita sendiri, tapi melainkan kita harus memberikan berkatnya itu juga kepada orang gitu. Kayak sirkulasinya seperti itu ya Bu Eta ya. Ya, bicara tentang berkat juga bukan soal hanya materi saja ya, tapi keselamatan kekal itu yang utama yang kita sudah terima dari Kristus, itulah yang mau kita bagikan kepada orang lain. Sehingga hati Kristus yang kita terima, hati yang penuh kasih, itu juga yang mau kita tunjukkan kepada orang lain.
Kita ini kan ibaratnya orang yang terkapar seperti orang tadi ya, setengah mati oleh karena dosa kita. Tetapi Tuhan mau tolong kita kan. Lalu Tuhan ingin sekarang engkau juga melakukan hal yang sama seperti apa yang aku lakukan. Sehingga Tuhan katakan, kapan kami bisa melihat Tuhan? Kapan kami bisa melakukan perbuatan baik untuk Tuhan? Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Ketika aku kelaparan, engkau memberi aku makan. Ketika aku tidak berpakaian, engkau memberi aku pakaian. Jadi apa yang kamu lakukan untuk saudaramu yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Ketika kita sudah mendapatkan banyak hal dari Tuhan, kita mau membalas itu kepada Tuhan, lakukan itu dengan sesama. Sehingga kita nggak merasa bahwa wah kita sudah melakukan banyak hal, harusnya kita mendapat banyak. Kita nggak akan berpikir seperti itu lagi. Berarti nggak usah terlalu perhitungannya juga ya. Iya, kalau udah Tuhan kasih, ya kita berikan juga kepada orang lain gitu. Bukan hanya dari sebuah materi, tapi juga perbuatan yang kita bisa lakukan untuk membantu orang itu juga udah sangat memberkati orang lain juga tuh ya. Oke. Wow, sebuah peringatan juga sih untuk Krisna pribadi, karena ini juga terkait juga dalam kehidupannya Krisna. Dan kita bersyukur juga sih hari ini kita benar-benar membahas topik yang sangat-sangat istilahnya kalau orang-orang nggak mau dengerin ini, ya sekarang kita berikan ini untuk menyadarkan juga untuk orang lain gitu kan, supaya sahabat juga yang mungkin ada di rumah ataupun di tempat kerja yang saat ini juga mendengarkan itu bisa mendapatkan pengajaran yang baik lah gitu dengan kita hari ini. Nah, Bu Eta, sebagai anak muda Tuhan ini, anak muda Tuhan gitu kan, gimana sih sebagai anak muda Tuhan tuh cara kita untuk bisa sama seperti Samaria yang kita tidak mengenal siapa mereka yang kita bantu, yang penting kita memberi kasih kita lah dulu untuk orang itu, entah dia mau balas atau tidak tuh ya itu urusannya Tuhan. Tuh gimana Bu Eta cara kita sebagai anak muda Tuhan yang mau menjadi seperti Samaria ini, supaya kita punya hati seperti dia ya memang kita harus mengalami kasih Kristus. Tadi di awal Beta sampaikan bahwa pengajaran atau firman Tuhan, keteladanan itu bukan hanya di otak saja, tetapi kita memang benar-benar terima itu di dalam hati lalu kita lakukan itu. Jadi hanya mengalami dulu kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan, maka itu yang akan memampukan kita seperti orang Samaria. Mengalami kasih Tuhan itu bukan hanya soal kita beragama ya, agama Kristen gitu, atau rajin ibadah setiap hari Minggu ke gereja, datang paling awal gitu. Bukan hanya sebatas itu. Mungkin itu bisa menjadi bagian juga salah satunya, tetapi yang utama adalah keintiman kita dengan Tuhan. Ketika kita sungguh menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang sebetulnya kita juga orang yang menderita gitu, tetapi Tuhan mau menolong, maka kita akan tergerak hatinya seperti orang Samaria. Jadi mengalami kasih Tuhan, menghidupinya, itu yang akan menolong. Tuhan juga akan menolong kita melalui Roh Kudus untuk kita bisa mengasihi orang lain. Jadi terutama itulah kita mengalami dulu kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, baru kita bisa ceritakan gitu kepada orang lain gitu. Bukan hanya dari cara kita berbicara, tapi tunjukkanlah itu gitu kan Bu Eta. Iya, wah sudah tidak terasa sangat lama sekali ya kita berbincang-bincang mengenai pribadi yang peduli gitu kan. Sekiranya ini menjadi suatu hal yang baru ya, yang mungkin terkesannya ini sudah setiap hari kita dengar ya Bu Eta, tentang bagaimana kita harus melayani orang, memberikan kasih dan hati kita gitu untuk orang lain. Dan seperti yang selalu Krisna ingat juga, firman Tuhan itu tidak hanya sekali dua kali dengar kan Bu Eta ya, tapi harus tetap kita ulang-ulang kembali gitu ya, supaya kita hidup di dunia ya, kita juga harus ada repetition untuk melakukan itu, dan harus ada juga reminder kan, betul Bu Eta ya. Iya. Jadi sebenarnya nih Bu Eta, dari sekian banyaknya yang Krisna tanyakan hari ini tuh sebenarnya dari peristiwanya dari Imam, Lewi dan Samaria yang murah hati ini, sebenarnya apa yang ingin Tuhan sampaikan gitu kepada kita melalui dari tiga tokoh ini, dengan bagaimana relatable-nya dengan kehidupan kita untuk saat ini, itu bagaimana Bu Eta? Ya, jadi kita nggak hanya tahu, tetapi kita juga melakukan, itu yang penting. Sehingga Tuhan Yesus katakan, perbuatlah demikian.
Jadi kita tahu, kita melakukan. Iya. Kita harus tahu dulu, kemudian baru kita istilahnya ketika kita sudah mengenal itu, baru kita share kepada orang-orang gitu kan Bu Eta. Ya, jadi nggak hanya di pemahaman, di pengetahuan aja. Wow. Jadi benar-benar ya, sahabat Harapan Baru dimanapun teman-teman berada, kita sangat senang sekali gitu dengan topik kita hari ini. Kita lebih diyakinkan lagi gitu bahwa menjadi pribadi yang peduli itu tidak hanya harus mengetahui secara teoritisnya, tapi kita harus juga bisa mempraktekkan itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dari mana lagi cara Tuhan kita tunjukkan kalau bukan dari hal itu yang itu Bu Eta ya. Jadi ini sangat-sangat memberkati Krisna juga, dan mungkin juga dengan teman-teman yang ada dimanapun kalian berada. Kiranya firman ini, topik hari ini gitu, bisa memberkati kita ya Bu Eta. Iya, amin. Amin. Iya, mungkin dari Bu Eta mau ada sedikit yang ingin didoakan atau mungkin kesimpulan dari Bu Eta? Ya, mungkin dari pembahasan seluruh tadi udah panjang sekali ya. Ada pengalaman-pengalaman juga yang disampaikan. Sebetulnya di tengah tantangan dunia yang semakin individualis dan egois sekarang ini, Tuhan masih mengharapkan kita untuk peduli terhadap orang lain. Firman ini belum dihapus dari Alkitab. Itu berarti bahwa itu masih relevan untuk kita lakukan. Sekalipun mungkin tantangan zaman sekarang membuat kita lebih menutup diri gitu ya terhadap orang lain, apalagi orang gak dikenal. Orang dikenal saja kadang kita masih mikir untuk menolong. Tetapi dengan firman Tuhan hari ini, kiranya kita boleh semakin dibukakan kembali wawasannya, hatinya semakin dibuka juga, diingatkan bahwa kita loh sudah menerima kasih Tuhan jauh lebih besar. Sekarang kita pun juga wajib untuk membagikan kasih itu bagi orang-orang di sekitar kita. Ayo kita mulai lihat siapa kira-kira yang perlu untuk kita tolong, dan lakukan itu dengan bersyukur, dengan sukacita, sehingga itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi syukur kita, menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Amin. Baik, kita akan akhiri materi topik hari ini dengan bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih jika hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami kembali akan kasih-Mu yang besar, yang juga memampukan kami untuk bisa mengasihi, peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Berikanlah kami hati-Mu Tuhan, supaya kami bisa berbelas kasih kepada orang lain. Beri kami tangan dan kaki-Mu, supaya kami dapat mengerjakan apa yang sudah Engkau kerjakan dan kami harus lanjutkan di tengah-tengah dunia ini. Beri kami hati yang peka untuk kami bisa menolong orang-orang di sekitar. Terima kasih untuk setiap pengajaran, berkat-berkat yang boleh kami terima hari ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang boleh mengikuti channel kami dan mengikuti acara Harapan Baru di dalam podcast kali ini. Tuhan juga berkati dengan segala pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan tolong. Tuhan pimpin kami, lebih-lebih beri kami hati seperti hati-Mu ya Kristus, yang bisa hidup mengasihi Engkau dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, amin. Terima kasih Bu Pendeta. Jadi demikian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan podcast-podcast kita berikutnya hanya di YouTube channel Harapan Baru. Jadi saya Krisna dan Ibu Pendeta Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan berkati.